Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kumham, apa kabar semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, kami akan sharing informasi mengenai penyusunan SKP bagi seluruh aparatur sipil negara Kementerian Hukum dan HAM. Penilaian kinerja dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Ketentuan teknis tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor SEK strip 04.kp.05.02 tahun 2021 tentang ketentuan pelaksanaan penyusunan SKP tahun 2021 bagi PNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Dalam surat edaran tersebut menjelaskan panduan bagi aparatur sipil negara Kementerian Hukum dan HAM dalam melakukan perencanaan penyusunan SKP. Penyusunan rencana SKP yang sesuai Permen PAN RB 8 tahun 2021 terbagi menjadi dua model, yaitu 1. Penyusunan rencana SKP untuk jabatan pimpinan tinggi atau pimpinan unit kerja. 2. Penyusunan rencana SKP untuk jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Untuk rencana SKP jabatan pimpinan tinggi atau pimpinan unit kerja mandiri, ada 3 hal yang harus dipahami, yaitu A. Bagaimana kita dapat melihat gambaran keseluruhan organisasi pada dokumen rencana strategis instansi atau unit kerja dan perjanjian kinerja. B. Bagaimana kita dapat memahami penyusunan rencana SKP pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri. C. Bagaimana kita dapat memahami cara melakukan penyusunan manual indikator kinerja pada SKP pejabat pimpinan tinggi atau pimpinan unit kerja mandiri. Untuk rencana SKP jabatan administrasi dan jabatan fungsional, ada 4 hal yang harus dipahami, yaitu A. Bagaimana kita dapat melihat gambaran keseluruhan organisasi pada dokumen rencana strategis instansi atau unit kerja dan perjanjian kinerja. B. Bagaimana kita dapat memahami cara membagi peran koordinator atau ketua dan anggota tim dalam matriks pembagian peran dan hasil. C. Bagaimana kita dapat menentukan rencana kinerja, aspek indikator, indikator kinerja individu, dan target pada format rencana SKP. D. Bagaimana kita dapat memahami cara menyusun format keterkaitan SKP dengan angka kredit untuk lampiran SKP, dan pemahaman pengisian verifikasi keterkaitan SKP dengan angka kredit khusus pejabat fungsional. Sobat Pengayoman, mari kita mulai alur proses penyusunan SKP, khusus jabatan pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri, diawali dengan melihat gambaran keseluruhan organisasi pada dokumen Renstra, rencana strategis instansi atau unit kerja dan perjanjian kerja masing-masing jabatan pimpinan tinggi atau pimpinan unit kerja mandiri. Setelah itu dituangkan dalam form rencana SKP. Setelah disusun form rencana SKP, tahap berikutnya adalah menyusun manual indikator kinerja, dilampirkan pada rencana SKP untuk direview oleh atasan langsung. Untuk rencana SKP mempunyai form tersendiri untuk direview oleh atasan langsung. Setelah atasan langsung mereview, tahapan terakhir adalah penetapan SKP. Kemudian selanjutnya adalah menjelaskan tentang alur proses penyusunan SKP bagi jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Perencanaan kinerja individu untuk jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Atasan dan bawahan melaksanakan dialog kinerja guna menentukan strategi pencapaian kinerja guna diselaraskan dengan 2 metode, yaitu direct cascading dan non-direct cascading. Setelah menentukan metode dari masing-masing dialog kinerja, maka masing-masing dapat menentukan peran hasil individu atau anggota tim berdasarkan penyelarasan kinerja ketua tim yang dituangkan dalam matriks pembagian peran hasil. Form matriks pembagian peran dan hasil dituangkan untuk setiap satu bagian disesuaikan penyelarasan kinerja ketua tim.
Matriks pembagian peran dan hasil diisi dengan melihat gambaran keseluruhan organisasi pada dokumen renstra instansi atau unit kerja atau disesuaikan dengan organisasi tata kerja, ORTA. Setelah disusunnya matriks pembagian peran dan hasil untuk setiap jabatan dalam satu bagian, maka matriks pembagian peran dan hasil tersebut dituangkan dalam rencana SKP pada kolom rencana kinerja. Selanjutnya, pejabat administrasi dan pejabat fungsional diminta untuk menentukan aspek indikator kinerja individu, dan target yang disesuaikan dengan kesepakatan antara atasan langsung dengan yang bersangkutan. Khusus jabatan fungsional mempunyai form tambahan, yaitu form keterkaitan SKP dengan angka kredit jabatan fungsional untuk diajukan kepada tim penilai angka kredit yang selanjutnya diverifikasi oleh tim penilai angka kredit. Penyusunan rencana SKP yang telah disusun bagi jabatan administrasi dan jabatan fungsional akan direview oleh atasan langsung untuk ditetapkan SKP-nya. Untuk menyusun rencana kinerja, indikator kinerja dan target pada penyusunan rencana SKP bagi JPT dan pimpinan unit kerja mandiri dapat dilihat dalam perjanjian kinerja dengan atasan. Misalnya, untuk menyusun rencana SKP Kepala Biro Kepegawaian dapat dilihat pada perjanjian kinerja antara Kepala Biro Kepegawaian dengan Sekretaris Jenderal. Masukkan sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, dan target yang ada pada perjanjian kinerja ke dalam rencana SKP. Setelah dilakukan penyusunan SKP, tahapan selanjutnya adalah menyusun manual indikator. Manual indikator dibuat untuk setiap indikator kinerja yang terdapat pada rencana SKP JPT. Setelah dibuat manual indikator, rencana SKP yang telah dibuat direview oleh atasan langsung. Di dalam form review rencana SKP, memuat rencana kinerja, indikator kinerja individu, dan target yang telah ditetapkan pada form rencana SKP. Ditambah kolom review untuk atasan langsung jika ingin memberikan catatan apabila ada hal yang perlu ditambahkan. Jika ada catatan dari atasan langsung pada review rencana SKP, maka review tersebut yang akan ditambahkan ke dalam form penetapan SKP dari JPT atau pimpinan unit kerja mandiri. Jika tidak ada catatan dari atasan langsung, maka apa yang sudah dimuat di dalam rencana SKP dapat langsung dimasukkan ke dalam form penetapan SKP. Untuk penyusunan SKP jabatan administrasi dan jabatan fungsional dalam menyusun rencana SKP tahapan pertama, yaitu menyusun matriks pembagian peran dan hasil. Matriks pembagian peran dan hasil dibuat untuk mengetahui peran setiap individu pegawai. Matriks pembagian peran dan hasil adalah sebuah tabel yang mengidentifikasi peran setiap anggota tim kerja untuk mendukung pencapaian target kinerja dari tim dan harus dinyatakan dalam bahasa pencapaian. Membagi peran koordinator atau ketua dan anggota tim kerja atau kelompok kerja sesuai matriks pembagian peran dan hasil. Pedoman ini menyediakan dua cara, yaitu dengan menggunakan metode direct cascading atau non-direct cascading. Metode direct cascading atau non-direct cascading ini terlebih dahulu digunakan untuk menentukan peran koordinator atau ketua tim kerja atau kelompok kerja, dan kemudian dilanjutkan untuk menentukan peran setiap individu di dalam tim kerja dalam pencapaian rencana kinerja atasan langsungnya. Setelah disusunnya matriks pembagian peran dan hasil, maka apa yang telah dituangkan di dalam matriks tersebut akan menjadi rencana kinerja pegawai dalam form rencana SKP-nya. Dalam form rencana SKP terdapat dua jenis kinerja, yaitu kinerja utama dan kinerja tambahan. Kinerja utama terdiri atas strategi untuk merealisasikan rencana kinerja atasan langsung yang tercantum dalam matriks pembagian peran dan hasil, dan direktif atau penugasan dari pimpinan unit kerja untuk mendukung pencapaian sasaran di tingkat unit kerja dan organisasi bagi pejabat administrasi dan pejabat fungsional. Kinerja utama wajib ada dalam SKP pejabat administrasi dan pejabat fungsional. Kinerja tambahan merupakan jenis kinerja yang mendorong pegawai untuk berkontribusi terhadap pencapaian sasaran kinerja unit kerja di luar tugas pokok jabatannya, namun masih sesuai kompetensi atau kapasitas pejabat administrasi dan pejabat fungsional.
Kinerja tambahan tidak wajib ada dalam SKP pejabat administrasi dan pejabat fungsional. Jika ada akan diperhitungkan dalam penilaian SKP. Dalam format rencana SKP terdapat kolom aspek indikator dan indikator kinerja individu. Aspek indikator ditentukan untuk mengukur suatu rencana kinerja. Aspek indikator meliputi 1. Kuantitas, 2. Kualitas, 3. Waktu, atau 4. Biaya. Aspek indikator tersebut bersifat opsional. Selanjutnya, untuk menetapkan target pada form rencana SKP, baik untuk jabatan administrasi maupun jabatan fungsional, didasarkan atas kesepakatan setiap pegawai dengan atasan langsungnya. Target harus diisi disesuaikan dengan masing-masing indikator kinerja individu yang telah ditetapkan. Setelah menentukan format rencana SKP, maka rencana SKP tersebut direview oleh atasan langsung. Atasan langsung harus memberi paraf persetujuan dan memberikan catatan perbaikan atas rencana kinerja yang belum memenuhi aspek keselarasan, kesetaraan kualitas, dan rentang kendali, dan perlu diperbaiki oleh pegawai. Berikut adalah contoh form review SKP untuk jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Khusus untuk jabatan fungsional, berdasarkan Permenpan RB 8 tahun 2021, ada form tambahan yang harus dibuat, yaitu form keterkaitan SKP dengan jabatan fungsional. Form keterkaitan SKP dengan angka kredit jabatan fungsional kemudian diajukan pejabat fungsional ke tim penilai angka kredit dengan melampirkan rencana SKP yang telah direview oleh atasan langsung. Pada kolom butir kegiatan yang terkait dalam lajur 3, merupakan butir kegiatan yang terkait dengan kinerja yang dilakukan oleh pegawai berdasarkan pada kolom rencana kinerja. Pada lajur 4, output butir kegiatan merupakan satuan masing-masing daripada butir kegiatan. Setelah diisi form keterkaitan SKP dengan angka kredit jabatan fungsional, tahap selanjutnya adalah tim penilai angka kredit melakukan verifikasi format keterkaitan SKP dengan angka kredit jabatan fungsional. Verifikasi dilakukan dengan memeriksa keterkaitan substansi rencana kinerja utama dengan tugas pokok jabatan fungsional yang dijabarkan dalam butir kegiatan. Hasil verifikasi tim penilai angka kredit disampaikan kembali kepada pejabat fungsional. Tahap terakhir dalam penyusunan SKP adalah penetapan SKP. Demikian Sobat Pengayoman, langkah-langkah penyusunan rencana SKP bagi pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi, serta pejabat fungsional di Kementerian Hukum dan HAM. Semoga dapat membantu Sobat Pengayoman dalam menyusun rencana SKP yang disesuaikan dengan Permenpan RB nomor 8 tahun 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.